Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga ya. Kembali lagi di mata pelajaran olahraga dan kita masih di materi aktivitas renang, di mana pada saat ini kita membahas salah satu renang gaya yang ada dalam renang, yaitu renang gaya dada. Nah, di pertemuan sebelumnya, anak-anakku sekalian, kita sudah membahas dua topik ya, dua submateri, yaitu bagaimana sikap tubuh dalam renang gaya dada ya, kemudian bagaimana gerakan lengan dalam renang gaya dada. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dua topik lagi, yakni bagaimana gerakan kaki dalam praktek atau belajar renang gaya dada, dan bagaimana cara mengambil nafas dan koordinasi gerakan dalam renang gaya dada. Nah, sehingga anak-anakku sekalian, setelah melihat video ini atau menonton video ini, atau setelah materi ini, materi pada hari ini, anak-anakku sekalian paham ya, bagaimana cara belajar gerakan kaki dalam renang gaya dada, kemudian bagaimana cara mengambil nafas dalam praktek belajar renang gaya dada. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dua topik yang akan kita bahas hari ini, kita review kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan terakhir atau di dua pekan yang lalu. Yang pertama, sikap tubuh ya. Mungkin anakku sekalian sebagian besar masih ingat bagaimana sikap tubuh pada saat kita belajar renang gaya dada. Yang pertama ya, bisa lihat di nomor 1, sikap tubuh. Jadi posisi tubuh itu seperti di atas ya, bahasanya tengkurap ya. Jadi posisi air itu, Pak Guru jelaskan kembali, itu pas di atas, pas di alis ya. Kemudian posisi kaki lebih rendah daripada posisi tangan ya. Jadi Pak Guru singgung saja sebagai secara umumnya karena sudah dijelaskan pekan lalu secara detail ya. Jadi ini posisi tubuh, sikap tubuh dalam renang gaya dada. Yang paling penting adalah posisi kepala, posisi air itu di atas alis, kemudian posisi kaki lebih rendah dibanding dengan posisi lengan. Kemudian selanjutnya gerakan lengan ya. Ini bisa dilihat di gambar, mula-mula lurus, kemudian dilebarkan ya, dilebarkan ke samping, kemudian membentuk huruf love terbalik ya, membentuk love terbalik. Nah, kemudian setelah membentuk love terbalik ditarik ke dalam dada, ini gerakan terakhir ini diluruskan lagi ke depan tangannya sambil kaki menendang. Nah, seperti itu ya materi pekan lalu. Kemudian hari ini kita akan fokus anak-anakku sekalian di gerakan kaki ya. Bagaimana gerakan kaki pada saat materi renang gaya dada. Nah, untuk gerakan kaki, anak-anakku sekalian bisa lihat dulu di layarnya ya. Jadi ada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 ya. Jadi Pak Guru jelaskan satu-satu ya. Jadi gerakan kaki awal dari gerakan kaki pada renang gaya dada itu seperti poin 1 ya. Lurus ke belakang. Kemudian pada saat
ingin menendang, itu kaki ditekuk ke atas sedikit seperti di gambar 2. Kemudian ya, ditekuk sedikit. Setelah ditekuk sedikit, ini kan akan menendang. Dibuka kakinya seperti di gambar ketiga. Kemudian menendang ke samping sambil ini yang poin keempat ya, ini sudah menendang ke samping. Kemudian setelah di posisi keempat, itu kembali lagi ke posisi 1. Jadi seperti itu rangkaian gerakan renang gaya dada, posisi kakinya ya. Mulai dari posisi 1, ya lurus ke belakang, kemudian ditekuk ke atas sedikit, posisi kedua, kemudian posisi 3 dibuka ke samping, kemudian menendang ke samping, gambar keempat. Kemudian kembali lagi ke posisi 1 ya. Tanpa lama-lama, Pak Guru contohkan, berikan video cepat-cepat ya. Diperhatikan baik-baik anak-anakku sekalian, cara menendang pada renang gaya dada. Semakin kuat teknik tendangan Anda, semakin banyak jarak yang dicapai, dan semakin cepat laju gerakan ketika berenang. Lakukan kaki ke arah tulang kering Anda di Perhatikan awal kakinya anak tendangan, sekalian, lihat sambil gerakan menjaga kakinya tumit Anda ke atas dulu, ini gambar kedua ya, ke atas, kemudian ke ketika kedua samping, kaki ya, ini Anda gambar ke ketiga tadi, samping atau kemudian membuka ke tendang ke arah belakang. berlawanan. Lihat. Berikan dorongan Ini yang kuat dengan telapak ya, kaki perhatikan untuk menambah gerakan kecepatan kakinya anak saya. sehingga 1, dapat 2, mendorong badan 3, Anda dan ke depan. 4. Ujung jari kaki di akhir tendangan lurus bersamaan seperti kedua engkel. Ya. Jadi ada 4 Menyelesaikan fase gerakan tendangan dalam seperti membuka gerakan samping, kaki renang gaya dada ya. kaki, Ya, luruskan perhatikan. kaki bersamaan, serta menjaga tubuh agar tetap rileks saat berenang sesuai runtutan. Perhatikan ditekuk ya, ke atas, kemudian ke samping dan Anda ditendang. bisa menggunakan papan untuk membantu latihan tendangan, sehingga dapat fokus pada teknik tendangan. Dengan meningkatkan teknik tendangan, Anda dapat berenang lebih cepat dan efisien. Bentangkan tangan Anda ke depan. Ya, kira-kira paham ya? Jadi seperti yang digambar Pak Guru tadi contohkan, ada 4 gerakan ya. Jadi pertama itu lurus ke belakang, kemudian ditekuk ke atas, kemudian dibuka ke samping dan ditendang ya. Pak Guru putarkan sekali lagi ya, biar lebih dipahami. Perhatikan baik-baik ya. Semakin kuat teknik tendangan Anda, semakin banyak jarak yang dicapai, Perhatikan dan ya. semakin cepat. Nah ini anakku sekalian sudah digambar 2 ya, yang tadi Pak Guru perlihatkan. Ini ya, yang ini kakinya posisinya lagi ditekuk ke atas ya. Laju gerakan Kemudian ketika berenang. kakinya Kaki ke dibuka arah tulang ke samping. kering Anda di awal Perhatikan. tendangan, sambil menjaga tumit Anda sedekat mungkin dengan pantat. Ya, dibuka ke samping. Ketika Ya, nah ini kakinya dibuka ke samping dan bersiap-siap untuk menendang. Fungsinya menendang ini supaya kita mendapatkan momentum untuk meluncur ke depan ya. Perhatikan. Dan ini sudah bersiap menendang, dan setelah menendang posisi kaki kembali ke posisi 1 yaitu lurus ke belakang. Jika kedua kaki Anda ke samping atau membuka ke arah berlawanan, berikan dorongan yang kuat dengan telapak kaki untuk menambah kecepatan sehingga dapat mendorong badan Anda ke depan. Ujung jari kaki di akhir tendangan lurus bersamaan seperti kedua engkel. Untuk menyelesaikan fase tendangan seperti membuka ke samping, menekuk kaki, luruskan kaki bersamaan, serta menjaga tubuh agar tetap rileks saat berenang sesuai runtutan.
Anda bisa menggunakan papan untuk membantu latihan tendangan, sehingga dapat fokus pada teknik tendangan. Dengan meningkatkan teknik tendangan, Anda dapat berenang lebih cepat dan efisien. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, seperti itu ya. Latihan kedengaran suaranya di mana? Latihan gerakan kaki ya dalam renang gaya dada. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut cara mengambil napas dalam renang gaya dada anak-anak sekalian ya. Jadi seperti yang digambar yang Pak Guru tampilkan di layar. Pertama, pada saat kepala kita di atas air ya, anak-anakku sekalian mengambil nafas. Jadi mengambil nafas pada saat kepalanya di atas air. Kemudian gambar yang kedua ya, yang di samping itu, pada saat meluncur ke depan, di mana kepalanya sudah atau mukanya sudah di dalam air, maka udara tadi yang dihirup itu dikeluarkan di dalam air. Ya. Paham ya? Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi pada saat naik kepalanya mengambil nafas, dan pada saat kembali ke dalam air itu dikeluarkan udaranya. Perhatikan lagi video yang Pak Guru tampilkan. Bentangkan tangan Anda ke depan, kemudian dibalik dengan menyapu tangan sedikit ke samping luar dengan menjaga siku-siku agar tetap pada posisi tinggi. Saat tangan membuka ke samping, berikan dorongan dengan menyapu air menggunakan telapak tangan. Percepat gerakan lengan ke belakang. Kemudian, dorong masuk ke depan tubuh Anda dan kembali bentangkan lurus ke depan. Ambil napas. Pada pengambilan. Pada saat ini ambil napas ya. Pada saat kepala di atas air, itu mengambil napas anak-anakku sekalian ya. Jangan terbalik ya. Ya jangan terbalik. Fatal ini kalau terbalik. Cepat capek kalau terbalik. Nah, jadi pada saat kepalanya di atas itu mengambil napas. Kemudian pada saat turun air sebanyak mungkin, begini, gunakan jari sebagai dayung untuk memfokuskan gerakan saat ambil lagi, membuka dan menutup lengan. Dibuang lagi. Ambil lagi nafasnya, dibuang lagi. Oke ya, seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, jadi kita sudah belajar 2 topik hari ini, cara gerakan kaki dalam renang gaya dada, ada 4 tahap, kemudian mengambil nafas juga dalam renang gaya dada ya. Nah, saya kira anak-anakku sekalian sudah paham bagaimana cara melakukan renang gaya dada ya. Baik, untuk hari ini selesai dulu. Untuk hari ini kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.